Suara Gersik, religius, cerdas, dan bermanfaat. Halo sahabat, senang sekali ya sore kali ini jumpa lagi bersama saya Hani di Radio Suara Gersik. Nah, kali ini juga kita jumpa di program T-Talk ya, dan seperti biasanya sudah ada narasumber kita di studio Radio Suara Gersik. Nah, dan juga sahabat, sebelum kita memulai program kali ini, Hani akan ingatkan ya bahwa program kali ini juga bisa Anda dengarkan dan Anda saksikan di 100,4 FM di channel YouTube Suara Gersik dan juga website suaragersik.id. Dan kalian juga bisa tanya-tanya langsung mengenai tema kali ini, menanamkan program perilaku anak gitu ya. Nah, langsung aja kita sapa ya narasumber kita. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak Ani. Wah, kita ketemu lagi ya Pak ya, Ya, every Senin Senin gitu. Ya. Nah, gimana nih Pak kabarnya gitu? Ya, alhamdulillah seperti biasa. Nah, meskipun di luar juga cuacanya seharian agak mendung ya Pak ya. Nah, baik Pak. Kalau ini adalah itu ya Pak ya, lanjutan mungkin dari program dari tema yang minggu kemarin. Nah, apa sebenarnya yang saya ingin tanyakan Pak? Sebenarnya dari yang tema kemarin sama yang tema yang hari ini nih, apa perbedaannya Pak? Perbedaannya mungkin yang kali ini kita titik beratkan kepada aplikasi HipnoSleep. Jadi hipnosis dan sleeping. Jadi kita sebagai orang tua hendaknya memiliki sebuah tools atau teknik bagaimana kita ingin menanamkan sebuah program untuk perilaku anak-anak kita, baik untuk mengisi program baru ataupun mengganti program-program yang lama yang mungkin dianggap kurang memberdayakan atau kurang bermanfaat bagi perkembangan atau tumbuh kembang si anak. Jadi di sini nanti akan kita jelaskan. Jadi aspek-aspek apa saja yang turut mempengaruhi kesuksesan proses HipnoSleep gitu. Dan juga kita boleh kilas balik dulu ya Pak ya, yang kemarin, kalau misalnya yang kemarin ini ada, yang saya ingat nih ya Pak ya, ini ada 5 cara bagaimana mengetahui kenapa mungkin ada suatu insiden atau peristiwa yang terjadi pada anak. Nah, boleh dijelaskan kembali Pak, dari nomor 1 sampai nomor 5 itu apa saja? Jadi kalau yang bahasan awal adalah memang secara umum bagaimana informasi itu bisa masuk ke dalam pikiran bawah sadar dan tertanam di sana sehingga menjadi sebuah program yang abadi, yang kekal, program tetap yang tidak bisa diubah dan dihapus. Jadi 5 jalan itu adalah yang pertama, datangnya dari seorang figur otoritas. Figur otoritas ini seperti orang tua, guru, paman yang sangat disegani, atau orang lain yang memang memiliki fungsi sebagai figur dominan yang dianggap cocok atau yang dianggap pantas untuk diikuti, ditiru, atau bahkan dipatuhi semua kata-katanya atau nasihatnya. Yang kedua, program ini bisa masuk dalam pikiran bawah sadar adalah dengan melakukan teknik repetisi atau pengulangan. Sehingga apabila informasi itu disampaikan berkali-kali, paling tidak itu 3-21 kali seperti dalam buku psikosibernetik, maka program ini akan otomatis masuk ke dalam pikiran bawah sadar dan akan bisa diakses setiap saat kapan saja, dan juga kadang pun akan muncul dengan sendirinya tanpa diminta, alias menjadi sebuah program otomatis. Dan yang ketiga adalah informasi bisa masuk ketika informasi ini dibungkus atau diselipi dengan intensitas emosi yang tinggi, baik emosi bahagia maupun emosi negatif atau emosi yang kesedihan dan lain-lain. Yang penting intensitasnya tinggi, baik negatif maupun positif sama saja. Kuncinya adalah tinggi ya. Bisa negatif bisa positif, itu sangat mudah masuk dalam pikiran bawah sadar. Dan yang keempat adalah informasi bisa masuk dengan mudah ke dalam pikiran bawah sadar itu ketika di dalam sebuah kelompok. Jadi kesamaan identitas antara individu atau seseorang dengan orang lain itu cenderung akan mempermudah masuknya sebuah informasi dalam pikiran bawah sadar. Sehingga orang-orang yang memiliki
hobi yang sama, kesenangan yang sama, minat yang sama, itu cenderung akan mudah berkumpul dan mudah sekali membuat sebuah program ataupun kegiatan-kegiatan bersifat bersama-sama, seperti berorganisasi dan lain-lain. Dan yang kelima adalah melalui jalan hipnosis, atau dengan cara menurunkan tingkat kesadaran dari gelombang otak beta ke gelombang alfa dan theta. Sehingga di gelombang alfa dan theta inilah tercipta sebuah kondisi hipnosis, kondisi trans, di mana dalam kondisi trans akan sangat mudah memberikan saran, sugesti, petunjuk, arahan, nasihat, dan lain-lain kepada pikiran bawah sadar. Nah, dari kelima jalan ini nanti akan kita fokuskan pembahasan pada proses hipnosis itu sendiri dan faktor apa saja yang mempengaruhi kesuksesan atau keberhasilan proses hipnosis kepada anak-anak, sehingga kita sebagai orang tua itu bisa menginstalasi program baik program baru ataupun program perbaikan kepada pikiran bawah sadar anak-anak. Nah, itu ya sahabat. Jadi memang prosesnya ini cukup beragam juga ya Pak ya. Banyak sekali faktor yang bisa mempengaruhi si anak sendiri ya Pak ya. Mulai dari mungkin dari dalam keluarganya, bisa juga faktor dari luar ya Pak ya. Nah, kali ini juga perubahan perilaku anak Pak. Nah, seberapa lama sih Pak kita kalau misalnya mau menerapkan nih, saya mau merubah perilaku si anak nih. Nah, harus membutuhkan berapa lama agar orang tua ini bisa mencapai tujuannya? Perilaku ini bisa dirubah selambat-lambatnya itu 3 hari. Wah, cukup cepat ya Pak ya? Ya, paling cepat adalah 2 jam. Jadi sejak program ditanamkan, ketika sudah terjadi penyelarasan antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadarnya si anak, maka secara otomatis program ini sudah tertanam dan siap pakai. Cuman kalau sudah mengarah pada usia dewasa, jadi usia di atas 15 tahun, maka program ini juga paling sering terlihat adalah bisa terlaksana paling tidak sekitar 2-5 hari. Karena apa? Di dalam bawah sadar kan sudah banyak belief system atau sistem keyakinan pada individu tersebut atau seseorang, sehingga program yang baru ini pasti butuh penyelarasan karena akan ada perdebatan di dalam pikiran bawah sadar anak-anak bahwasanya ketika ada nilai baru, kan kita ingat nilai lama itu tidak bisa dihapus. Nilai lama hanya bisa dipendam atau mungkin dirubah persepsi ataupun sensasinya sehingga dia masih ada. Nah, ketika dia masih ada, ketika muncul program baru yang seirama, senada atau juga mungkin bisa dibilang berbenturan juga, tetapi karena pengaksesnya adalah kejadian ataupun trigger yang sama, maka bisa terekspos kedua-duanya. Nah, nanti akhirnya bingung mana yang akan dieksekusi, sehingga butuh penyelarasan. Nah, penyelarasan ini adalah sebuah proses di mana seorang individu ataupun anak tadi dibutuhkan pendampingan oleh orang tua, sehingga diberikan penguatan. Jadi ketika dia bimbang ingin eksekusi program A atau B, maka fungsi orang tua ada di sana untuk memberikan bantuan pada si anak untuk memutuskan sebuah keputusan yang terbaik bagi dirinya. Walaupun sudah diberikan program baru lewat hipnosis ataupun hipnoslip. Begitu Mbak Ani. Wah, ini juga berarti kalau ini tergantung usianya ya Pak ya? Betul. Tergantung usianya juga, apakah juga tingkat perubahan, misalnya ingin perubahan besar atau perubahan kecil juga mempengaruhinya Pak? Ya, tergantung kompleksitas. Kalau kompleksitas masalahnya sudah begitu banyak, begitu rumit, begitu kompleks, maka caranya pun berbeda-beda. Sehingga makanya ketika di tempat terapi, kami mensyaratkan paling tidak 2 sesi itu. Melihat itu. Kalau memang masih anak-anak, kenapa ketika anak-anak di bawah kami yang kami terapi justru orang tuanya, yang kami berikan konseling justru orang tuanya, karena kami yakin bahwasanya ketika kami berikan teknik ini pada orang tua, maka orang tua pasti bisa menghandle anaknya. Jadi nanti orang tua itu di kami akan kami berikan sebuah keterampilan baru, minimal adalah hipnoslip. Jadi dalam sesi konseling itu tidak hanya kami berikan nasihat dan arahan tentang bagaimana mengelola seorang anak, tapi juga kami berikan sebuah tips, sebuah trik bagaimana anak-anak bisa dihandle dengan mudah oleh orang tua di rumah oleh orang tua sendiri, sehingga orang tua tetap menjadi sebagai figur otoritas. Kemudian yang berikutnya adalah ingat 5 konsep bahasa kasih, bahasa cinta, bahwasanya itu benar-benar membutuhkan orang tua yang tidak bisa tergantikan oleh siapapun.
Nah, sehingga seorang anak akan tercukupi kebutuhan kasihnya dari kedua orang tua. Jadi memang konsep kasih ini yang tidak boleh terlewatkan Betul, ya Pak. iya, betul. Makanya kami terapis tidak mau mengambil alih itu haknya orang tua memang dan kewajiban orang tua. Nah, baik. Kalau saya ingin mungkin ada sebuah contoh Pak, perubahan perilaku anak yang seperti apa sih yang biasanya juga Pak Suhendar ini pernah temukan gitu Ya. di beberapa kasus. Ya, yang paling simpel mungkin saya bercerita tentang anak saya aja. Jadi saya sempat memberikan caption di status saya bahwasanya ketika si anak sulung ini menanyakan, "Pak, adik kok sekarang suka makan sayur?" Nah, karena malam sebelumnya si adik ini saya berikan hipnosleep. Ya. Di situ saya sampaikan, "Dek, adik mulai sekarang dan besok seterusnya makan sayur ya. Makan sayur itu baik loh untuk kesehatan, untuk pertumbuhan. Adik bisa menjadi sehat, cerdas, cantik, dan seperti princess gitu." Sehingga menjelang tidur itu adalah kita ingat bahwasanya di hipnosis itu juga ada dua teknik atau dua keadaan, yaitu hipnogogik dan hipnopompik. Jadi hipnogogik ini adalah kondisi pikiran bawah sadar itu sangat responsif pada semua sugesti ataupun masukan-masukan dari luar ketika memasuki masa tidur. Jadi kita hendak tidur itu sangat riskan sebenarnya buat kita semua untuk masuknya informasi-informasi yang tidak lagi disaring oleh pikiran sadar kita atau critical factor kita. Nah, selain sebelum tidur, juga sesaat kita setelah bangun tidur, itu hipnopompik. Kita buka mata, pendengaran, penglihatan, perasaan, itu semuanya akan langsung masuk ke pikiran bawah sadar. Karena pada saat itu pikiran sadar kita yang punya fungsi analitis, punya fungsi untuk menyaring informasi itu belum siap. Sehingga apapun yang terasa, terlihat, terdengar pada saat itu akan langsung dalam pikiran bawah sadar. Baik anak-anak maupun orang dewasa, semuanya samalah. Masa-masa inilah yang harus digunakan oleh orang tua untuk bisa menanamkan, memasukkan program-program positif ke dalam pikiran bawah sadar anak-anak. Di dalam pikiran ketika sudah tertanam program-program yang positif dan baik, maka akan menjadi pola-pola dan perilaku yang baik bagi anak-anak ke depannya. Dan tidak butuh waktu lama, 2 jam paling lama 2 hari itu akan terlihat perubahannya. Seperti itu Mbak Ani. Nah, wah ini juga yang saya tangkap tadi ada metode yang namanya hipnosleep ya Pak? Iya. Apakah hipnosleep ini harus dilakukan terapis atau bisa dengan orang tuanya saja Pak? Nah, saya katakan tadi kita berikan teknik oleh-oleh berupa hipnosleep. Jadi nanti orang tua itu kita berikan pengetahuan tentang tata cara bagaimana melakukan hipnosis pada anak-anak menjelang tidur ataupun menjelang bangun tidur. Jadi nanti orang tua kita berikan sebuah contoh skrip hipnosleep mulai dari awal sampai dengan akhir, mulai dari pre-induction, deepening, ya kan, suggestion dan terakhir termination itu. Cuman kalau dalam hipnosleep terminationnya tidak diberikan karena apa? Dibiarkan sampai anak-anak terlelap tidur. Kecuali hipnopompiknya nanti hipnosleepnya adalah dibalik. Justru bukan induction dan deepening, justru termination dulu. Jadi dalam keadaan tidur kita naikkan gelombang otaknya dari gelombang otak delta naik ke theta dan naik lagi ke alpha. Untuk proses penyampaian informasi, kalau sekedar untuk memberikan program baru itu bisa dilakukan dalam kondisi gelombang otak alpha. Kalau untuk program-program penyembuhan itu dalam gelombang otak theta ya. Hingga orang tua kita berikan pengetahuan ini. Jadi gimana sih kita mengangkat gelombang otak itu yang dalam posisi delta yang kecepatan frekuensinya adalah 1 sampai 4 Gbps itu dinaikkan menjadi 5 sampai dengan 8. Sehingga dalam posisi theta dan naik lagi 8 ke 12 posisi alfa
untuk menanamkan program-program kepada pikiran bawah sadar. Nah, pembuatan sugesti pun disesuaikan dengan karakteristik anak. Kalaupun orang tua masih belum bisa menentukan, oh anak saya ini tipikal pendengar, tipikal penglihat, tipikal perasa, maka nanti kita berikan sugesti yang universal. Jadi bisa digunakan oleh siapapun. Kalau untuk anak-anak yang cenderung penglihat, maka coba bayangkan adik melihat, kakak melihat gitu. Tapi kalau untuk universal, maka ayo adik, kakak, coba dibayangkan, didengar, dilihat, dan dirasakan. Adik sekarang berada di suatu tempat, nah, kemudian kita berikan sugestinya. Jadi proses-proses hipnosis yang mulai pre-talk, pre-induction, kemudian induction, deepening sampai termination itu kita beritahu pada orang tua, tetapi hanya sebatas untuk dapat melakukan hypnosleep. Ya. Kalau orang tua juga ingin bisa minimal untuk bisa membantu penyembuhan psikotomatis, trauma, tapi dalam tanda petik keluhan-keluhan psikis ringan itu bisa kita agendakan untuk si orang tua juga mengikuti pelatihan atau sertifikasi hipnosis tingkat fundamental. Jadi di kami tidak menutup rapat ilmu kami. Jadi setiap orang berhak dan bisa mempelajari hipnosis selama yang bersangkutan berkenan dan mau. Karena manfaatnya sangat banyak. Mulai dari menghandle anak-anak, menghandle diri sendiri, menghandle orang dewasa di sekitar, dan juga bisa untuk pemberdayaan diri. Jadi di tempat kerja pun berguna ketika kita menguasai tentang ilmu pemrograman diri yang berdasarkan atau berbasiskan hipnosis. Begitu Mbak Ania. Memang ternyata bisa ya Pak ya untuk diajarkan kepada orang tua sehingga bisa menerapkan di rumah. Betul. Gitu. Nah dan juga tadi mungkin boleh Pak nanti dicontohkan ya Pak ya, atau dijelaskan mengenai cara bagaimana hipnosis yang sederhana saja gitu ya Pak ya. Tapi kita akan iklan terlebih dahulu ya Pak ya. Nah buat sahabat cerdas semuanya juga kita masih menunggu pertanyaan seputar tema pada sore kali ini. Dan sahabat kita akan break sebentar. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di Radio Suara Gresik. Malam ini tak ingin aku sendiri, ku cari damai bersama bayanganmu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian waktu keluar dari band yang lama, sempat mengalami kurang lebih 3 tahun nganggur. Bian sempat merasa was-was saat itu. Kemudian Bian sadar kesehatan mental itu sangatlah penting. Akhirnya mental block yang selama ini menghambat untuk berkarya hancur. Dan alhamdulillah bisa berkarya lagi sampai sekarang dan sampai detik ini. Oh ya, untuk kamu yang sedang mengalami cemas, stres, dan mental block, Theta Medica jawabannya. Sekali lagi, jangan lupa Theta Medica untuk hidup yang lebih baik. Assalamualaikum. Hai, aku Stefani. Aku seorang pebisnis dan aku punya produk pakaian untuk wanita yang aku buat sendiri. Sudah hampir 2 tahun usahaku ini berdiri dan aku bersyukur banget di 1 tahun pertama usahaku bisa berkembang. Sampai akhirnya di awal tahun 2020 aku ngerasa segala sesuatu yang udah aku perjuangin, yang udah aku korbanin untuk bisnisku jadi sia-sia karena pandemi virus COVID-19. Beberapa bulan stuck, bingung banget harus gimana, cemas, sampai ngerasa stres banget deh pokoknya. Bahkan sampai sering aku ngerasa gugup, gelisah, tegang, gak bisa tidur, tubuh terasa lemas, kayak ada perasaan seperti ditimpa bahaya gitu. Suatu ketika aku periksa ke dokter, ternyata aku terkena GERD karena stres yang berlebihan. Dan disitulah aku mulai makin panik dan gak tenang. Segala usaha udah aku lakuin, sampai akhirnya aku disaranin sama sahabat aku buat hipnoterapi di Theta Medica. Aku cobalah stalking akun Instagramnya, terus aku mutusin untuk ambil paket hipnoterapi sesuai arahan Theta Medica. Dan aku bersyukur banget dengan 1 paket terdiri dari 4 sesi hipnoterapi, apa yang jadi keluhanku berbulan-bulan bisa sembuh total. Ketika proses terapi, aku ngerasa lebih nyaman dan tenang. Aku juga ngerasa terkesan loh sama pelayanannya yang profesional dan berkompeten.
Dan belum lagi bisa konsultasi gratis dan mentoring after therapy. Teta Medica juga mudah dicari kok, karena memiliki jaringan yang lebih dari 20 kota di Indonesia. Seneng dan bersyukur banget rasanya karena bisa sembuh setelah terapi. Dan kini aku bisa lanjutin bisnis online aku deh. Terima kasih Teta Medica karena udah bantuin aku. Untuk hidup yang lebih baik, ingat Teta Medica. Radio Suara Gresik, religius, cerdas, dan bermanfaat. Ya sahabat, kembali lagi dalam program TikTok ya, dan masih bersama saya Hani dan juga narasumber kita nih Bapak Suhendar ya. Nah kalau kita sudah lumayan agak jauh sih ya membahas tentang bagaimana tema pada sore kali ini, yaitu menanamkan program untuk perubahan perilaku anak. Nah sahabat, tadi juga Pak Suhendar ingin memberikan ilmu ya kepada kita dan juga bagi orang tua di luar sana nih yang sekarang mungkin juga sangat membutuhkan tips ini ya Pak ya. Nah boleh Pak untuk dibagikan bagaimana runtutan cara untuk hypnosleep kepada anak. Ya, baik Mbak Ani. Jadi awal saya sampaikan, jadi hypnosleep untuk ketika anak-anak menjelang tidur atau barusan tidur atau sudah terlelap tidur. Jadi kita lihat yang paling sulit dulu. Jadi ketika anak-anak sudah terlelap tidur, maka kita harus menaikkan kembali dari posisi gelombang otak delta naik ke theta atau bahkan ke alpha. Jadi caranya adalah usap-usap baik itu kening ataupun punggung anak sampai anak bergerak dan sedikit mengeluarkan suara, entah a, entah ya. Yang terpenting si anak harus sudah terganggu tidurnya, tetapi tidak diganggu secara brutal ataupun berlebihan. Jadi dengan dielus. Kalau di bagian kening maka elus ke arah atas, bukan ke arah bawah. Kalau ke arah bawah justru semakin terlelap tidurnya, harus ke arah atas. Ada Semakin perbedaannya membuka Pak mata ya. jadi dielus ke atas atau di punggung, silakan dielus-elus bebas kalau di punggung. Sampai anak-anak memberikan respon. Setelah memberikan respon, maka langsung katakan saja, nak, seperti biasanya Bapak Ibu manggil, baik Mas atau Dek, ini Bapak atau Ibu. Bapak minta maaf, Ibu minta maaf kalau selama ini Bapak Ibu kurang baik kepada Mas. Kalau Bapak Ibu boleh berharap, Bapak minta Mas mulai besok sampaikan sugestinya atau harapannya. Jadi yang disampaikan itu diingat ya, yang disampaikan adalah harapan-harapan positif, bukan harapan-harapan negatif. Walaupun harapan negatif itu adalah bertujuan positif, maka sampaikanlah dengan kalimat-kalimat atau cara-cara positif. Misal, tujuannya adalah melarang anak untuk bergaul dengan seseorang yang belum dikenal. Nah, itu kan melarang bergaul itu kan negatif, tapi tujuannya positif. Maka sampaikan dengan bahasa-bahasa positif. Nah, mulai besok dan seterusnya hindari bergaul terlalu dekat dengan orang-orang yang belum dikenal. Kalaupun ingin mendekat, maka ajak bapak atau ibu, atau bermainlah dengan teman-teman sebayamu yang lain. Nah, sambil mengecek apakah anak kita ini kembali tidur terlelap atau masih dalam keadaan hipnosis, silakan dicek, panggil kembali. Nah, kalau sampean masih mendengar bapak atau ibu, silakan gerakkan tanganmu. Ketika si anak bergerak, maka apa yang telah kita sampaikan tadi sudah terdengar oleh anak, dan ini sudah otomatis masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Tinggal
dilakukan pengulangan 2-3 kali setiap malam. Ya, sampai program ini benar-benar bisa dilihat telah bekerja. Ya. Kemudian untuk mengakhiri, seperti saya katakan, ketika menjelang tidur ataupun terlelap tidur, maka pengakhirannya sudah silakan diam saja. Karena setelah 2-3 menit tanpa ada resepsi ataupun kata-kata dari bapak atau ibu, maka si anak pasti akan otomatis terlelap kembali tidurnya. Jadi tidak perlu diterminasi atau di penyegaran, nanti malah nggak bisa tidur. Ya, jadi biarkan dia tidur, meneruskan tidurnya. Itu caranya, sebenarnya mudah. Cuman tinggal bagaimana kita merangkai kalimat-kalimat sugestinya yang ada syarat-syaratnya itu. Jadi menyusun sugesti itu tidak sembarangan. Jadi disesuaikan dengan modalitas anak ya. Yang kedua adalah kalimatnya harus present tense saat ini. Kemudian juga mengikuti kaidah-kaidah, misalkan kemarin adanya gaya bahasa persuasif maupun gaya bahasa metafora. Jadi mulai sekarang dan seterusnya, setiap melihat sesuatu menjadi sesuatu itu tergantung nanti kebutuhan informasi ataupun program apa yang akan datang pada diri anak. Nanti kalau dari terapis, hipnoterapis, maka si orang tua ini langsung kita bekali dengan sugesti yang tematik tersebut, ya, yang memang dikhususkan untuk si buah hati atau si anak. Kemudian itu tadi yang tersulit ketika memberikan hipnoslip kepada anak yang tidurnya sudah nyenyak. Kalau tidurnya belum nyenyak atau hendak tidur, ya mudah, langsung aja dielus-elus sampai merasa nyaman, tapi tetap merespon apa yang kita katakan. Dan cara ngecek responnya adalah gunakan idiomotor respon. Jadi idiomotor respon itu sebuah teknik untuk mengecek apakah si anak ini dalam kondisi hipnosis. Ketika dalam kondisi hipnosis, si anak akan sangat reseptif, sangat patuh, sangat nurut pada kita suruh apapun. Misalkan dengan kita minta menggerakkan jarinya, jadi kita minta membuat gerakan-gerakan ringan yang tidak sampai mengganggu kenyamanannya. Jadi menggerakkan ujung jari, atau mungkin mengedipkan mata, gitu aja. Atau mengatakan, ya, kan ringan kan, itu enggak apa-apa. Jadi itu cara ngetesnya agar si anak ini masih bersama kita atau sudah terlelap. Ya, itu baik terlelap tidur maupun menjelang tidur. Kemudian saat hendak bangun tidur juga gitu. Jadi seperti membangunkan biasa, kita usap-usap pelan sama ya. Kemudian ketika sudah mulai ada respon, kita sampaikan sugesti-sugestinya atau harapan-harapannya menggunakan kalimat-kalimat positif tadi. Nah, ketika bangun tidur untuk mengakhiri, maka berikan termination. Ya kan? Kita lakukan penyegaran agar si anak ini bisa bangun dari tidurnya dalam keadaan yang sangat nyaman, sangat energik, sangat sehat dan sangat segar. Maka determinasinya kita berikan, ya kan? Dalam hitungan kelima, maka kamu akan bangun dalam keadaan yang sangat bahagia, sangat segar dan sangat sehat, seperti itu. Jadi nanti dia terbangun pun akan tersenyum karena memang sudah ada program positif dalam pikiran bawah sadarnya berupa sehat, segar dan bahagia. Ya. Kemudian hal-hal apa yang menjadi musuh bagi orang tua ya ketika menjelang tidur dan bangun tidur adalah terjadinya proses hipnogogik sama hipnopompik. Jadi menjelang tidur itu masa-masa krusial, menjelang bangun tidur juga masa-masa krusial. Karena apapun yang terdengar oleh telinga bayi, anak ya, telinga anak, terlihat oleh mata anak dan terasa oleh bagian tubuh anak, maka itu menjadi program di dalam pikiran bawah sadar karena akan masuk secara otomatis dengan cepat. Misalkan suara televisi, suara di luar rumah, keadaan di rumah, itu akan sangat mudah masuk ketika anak-anak menjelang tidur dan baru bangun tidur. Maka kondisikan lingkungan rumah ketika menjelang tidur, maka kalaupun ada suara adalah suara-suara yang membahagiakan, menenteramkan, menenangkan, dan juga menyenangkan, dan juga mengandung nilai-nilai positif atau program-program positif. Demikian juga ketika hendak bangun tidur. Nah, ketika orang tua bangun duluan tapi tidak ingin memberikan sugesti ataupun hipnoslip ketika dia bangun, maka kondisikan suasana rumah itu sangat nyaman dan tenang, tentram, sehingga ketika anak bangun
Yang pertama kali dirasakan, pertama kali dilihat, pertama kali didengar adalah hal-hal yang positif. Nah ini makanya itu menjadi musuh orang tua. Ya, jadi pentingnya memahami ini di sini. Jadi makanya jangan heran, saya tidak merasa mengajari anak saya ini kok anak saya pintar begini ya. Kalau pas itu positif sih kita bersyukur. Kalau pas kurang mendukung, nah makanya itu perlu kita bentengi. Begitu Mbak Ani. Itu cara tipnya. Mudah sebenarnya. Kalau saya tangkap ini juga tidak terlalu bertele-tele ya Pak ya, cukup singkat juga, tergantung kondisi lingkungan juga ya Pak ya. Nah apakah berapa persen sih Pak peluang dari kondisi lingkungan? Semisal memang lingkungannya ini berada di mungkin rumahnya di pinggir jalan, atau juga mungkin yang di kampung yang kalau pagi hari ini banyak orang yang berteriak mungkin dari luar. Nah, itu apakah juga mempengaruhi Pak? Sangat berpengaruh. Jadi ketika si anak ini belief sistemnya belum ada dan ada nilai baru, kalau nilai baru ini akan berulang-ulang dialami maka menjadi belief sistem baru atau program baru. Misalkan yang di pinggir jalan suara bising, terjadi crash atau kecelakaan, orang berteriak-teriak, anak terbangun dan menyaksikan keadaan depan rumah itu seperti itu, apa yang akan terjadi pada anak? Informasi sudah langsung masuk semua. Nah, kewajiban orang tua ketika anak-anak mendapati itu, menemui itu, maka harus segera dinetralisir. Jangan biarkan anak ini sendirian, gemetar sendirian, langsung ambil anak, gendong, bawa ke tempat yang nyaman, segera dinetralisir. Sampaikan saja, karena dia masih dalam keadaan tegang kan, ya dielus-elus punggungnya sambil dikatakan, maaf kalau tadi adik sampai mendengar atau melihat itu tadi itu tidak sengaja, maafkan bapak, karena bapak juga tadi di belakang. Tapi yakinlah itu hanya sebuah kejadian di lapangan atau di jalan. Yang penting adik selalu hati-hati, maka kejadian tersebut adik pasti dihindarkan dari kejadian-kejadian yang kurang baik ataupun kejadian-kejadian yang merugikan tadi. Jadi seperti itu. Jadi anak pasti ketakutan saat itu. Harus segera kita netralisir. Biar apa? Ingat, informasi juga bisa masuk ketika ada intensitas emosi yang tinggi, baik positif maupun negatif. Ya kan? Mungkin kejadiannya hanya orang lain yang tertimpa kecelakaan, tapi emosi negatifnya takut ini kan juga masuk dalam dirinya seorang anak yang mungkin akan menjadi penyebab psikosomatis ketika si anak ini berusia di atas 30 tahun. Yang pernah kita bahas kemarin, ya kan? Ya, traumanya betul, dia waktu balita. Tapi psikosomatisnya muncul kita di umur-umur yang mungkin sudah dibilang dewasa ya Pak. Iya, gitu. Berupa apapun, baik berupa karakter ataupun berupa penyakit fisik yang memang secara logis, secara medis itu penyebabnya tidak ada secara langsung, tapi justru muncul dari psikis. Nah, namanya psikosomatis. Ya. Iya sahabat. Jadi teknik hypnosleep tadi juga bisa diterapkan ketika belum bangun tidur dan juga waktu menjelang tidur ya Pak ya, dengan juga beberapa faktor seperti faktor lingkungan yang juga harus mendukung. Nah, dan juga Pak, apakah Pak Suhendar ini pernah mendengar kegagalan dari hypnosleep itu, dan apa sih Pak penyebab dari mungkin ada beberapa di orang tua di luar sana yang sudah menerapkan namun mungkin dinyatakan belum berhasil gitu? Ini kegagalan itu bisa terjadi dari berbagai faktor, misal skrip sugesti dibuatkan oleh seorang hipnoterapis. Tetapi perlu diingat, hipnoterapis membuat skrip sugesti berdasarkan data masukan dari orang tua mengenai keadaan real si anak. Modalitasnya apa si anak ini? Kejadiannya kapan awal traumanya? Atau awal terbentuknya program-program negatif ini? Maka seorang terapis harus mendapatkan informasi ini. Sehingga sugesti yang dibuatkan pun itu benar-benar efektif. Kemudian yang kedua, ketika skrip sugesti dibuat sendiri orang tua dan orang tua masih dalam tanda petik belum menguasai konsep ataupun teori tata cara membuat sugesti yang baik. Ya. Kemudian yang ketiga, kegagalan adalah satu, proses hipnosis sendiri masih belum mempertimbangkan
keadaan gelombang otak si anak apakah sudah di delta atau di alpha. Jangan sampai dia masih di beta. Kalau anak belum berusia 7 tahun, maka dia senantiasa di alpha dan theta. Tapi kalau sudah di atas 7 tahun, sudah terbentuk secara sempurna pikiran sadarnya, maka dia cenderung ada betanya. Kalau ketika di beta, kita berikan dia hypnosleep ataupun sugesti, ya kuncinya cuma satu, pengulangan. Harus sering-sering diulang dan diberikan oleh seorang figur otoritas. Kalau dia belum di theta, masih di delta, maka percuma dia tidur nyenyak. Kan tidak bisa mendengarkan apa yang kita katakan. Nah, itu mungkin menjadi sumber ataupun penyebab kegagalannya. Nah, itu juga yang bisa kita perhatikan ya Pak ya, Iya. ketika menerapkan hypnosleep, agar apa yang kita terapkan ini menjadi berhasil ya Pak Iya, ya. efektif. Baik, Pak. Nah, dan juga Pak, kalau tadi menanamkan, mungkin ada beberapa perkataan yang positif ya Pak ya. Ya. Nah, ini juga saya ingin tahu nih Pak, ketika di luar sana ada yang menyalahgunakan hypnosleep seperti ini Pak ya. Nah, ada beberapa orang yang mungkin ingin menanamkan kepada si anak tapi bukan hal yang positif, Ya. tapi negatif. Apa Ya. itu juga bisa Pak? Bisa. Kan tinggalannya menggeser aja. Jadi sebenarnya program-program positif, misalkan bahwasannya mencuri itu dosa, mencuri tidak baik, tinggal diganti aja. Kamu kalau tidak mencuri, kamu makan apa? Kamu kalau tidak mengemis, bagaimana orang tuamu? Ya, tinggal bagaimana menyampaikannya. Dan di sini saya sampaikan, kenapa kita kok cenderung memberikan masukan agar menghindari kalimat negatif, misalkan tidak, jangan, bukan. Ini kan negasi kan. Negasi itu kita di dalam kondisi trans itu berlaku hukum parsi, fenomena parsi. Fenomena parsi ini adalah sebuah kecenderungan yang sangat sering bahwasanya pikiran bawah sadar itu mengabaikan kalimat-kalimat negasi atau kata-kata negasi. Kata-kata apa saja itu? Kalimat tidak, kata bukan, dan kata jangan. Nah, 3 kata ini hendaknya benar-benar hati-hati disampaikan oleh seorang atau seseorang dalam rangka menyusun kalimat sugesti. Kecuali kalau setelah kata negasi ini adalah sebuah kata positif. Ya kan? Misalkan tidak naik, naiknya kan positif. Kemudian tidak bisa, bisanya kan positif. Ya kan? Tidak sehat, sehatnya kan positif. Maka yang diterima ketika fenomena parsi ini berjalan, maka yang diterima oleh bawah sadar adalah dia sehat, dia bisa, dia naik. Ya, makanya kita sarankan itu. Jadi ketika orang luaran sana kok bisa mempengaruhi anak-anak untuk bisa berbuat atau dalam cenderung yang negatif, karena memang program ini digunakan untuk apa? Karena pada dasarnya yang dilakukan oleh keyakinan kita, terbentuknya belief itu adalah dalam tanda petik pasti diniati dengan keuntungan, ya kan? Dan keuntungan-keuntungan yang lain akan bisa dibendung, ditangkal dengan keuntungan yang lain pula. Ya, jadi kuat yang mana? Itu aja. Kalau di anak ini sudah tertanam program yang positif, walaupun dipengaruhi negatif, ya nanti kalau sudah kuat yang di rumah, bahkan terlalu sering di rumah, maka akan kalah dengan sendirinya. Makanya dibutuhkan yang bahasa kasih tadi oleh orang tua. Dan bagaimana orang tua tetap menjadi seorang figur otoritas bagi seorang anak. Berarti istilahnya ini gini ya Pak ya, kita memberikan tameng yang kuat kepada si anak, betul. agar jauh dari mungkin perilaku-perilaku negatif atau juga pengaruh yang negatif di luar. Jadi si anak ini meskipun apapun yang ada di luar, ini, dia akan merasa tidak apa-apa gitu. Jadi orang tua di rumah juga lebih tenang ya Pak ya. Nah, itu. Dan orang tua tidak sekedar tenang. Jadi setiap saat ketika anak pulang sekolah, pulang bermain, kita ajak diskusi, evaluasi. Tadi apa yang dimainkan? Tadi gimana sekolahnya? Tadi kan bercerita kan. Ketika dari ceritanya kita tangkap ada sesuatu yang janggal atau bahkan program yang kurang memberdayakan, langsung kita netralitas pada saat itu.
Itulah Jadi pentingnya quality time. berlarut-larut ya Pak ya. Ya, jadi harus selalu komunikasi dengan seorang anak. Wah, seru sekali nih ya pembicaraan kita. Bagaimana suatu menjadikan anak ini perubahan perilakunya ini juga hal-hal yang positif ya Pak Ya. ya. Nah sahabat, dan juga kita sudah di ujung waktu ya Pak ya. Ya. Dan juga sudah ada sahabat cerdas juga yang masuk pertanyaannya di channel YouTube Suara Gersik. Yang pertama ada juga Diki Putra nih, menjeng menyimak. Wah, terima kasih ya. Dan juga ada Diki Putra yang bertanya Pak, mau tanya kira-kira perilaku anak seperti apa yang bisa dirubah di rumah Ya. gitu. Jadi perilaku atau program pikiran yang positif bagi anak. Misalkan anak di rumah cenderung suka main gadget, kecanduan gadget. Kemudian rewel tentang makanan, padahal makanan itu baik. Ya. Contoh itu yang paling simpel. Jadi banyak sebenarnya. Banyak Cuma ya, yang paling Pak. simpel sekarang anak-anak ketika kecanduan gadget dan pola makan yang kurang baik. Itu bisa dirubah. Bisa dirubah dari yang sederhana aja ya Pak ya, tadi Iya. seperti kayak makanan yang Iya. cenderung rewel, padahal makanan itu adalah sesuatu yang dibutuhkan Bukan oleh ya tubuh, untuk oleh betul. tubuh Iya. gitu. Nah dan juga ada Pak, ini jauh sekali Pak, dari Christopher Thomas Bekasi menyimak. Terima Iya. kasih. Ada juga pertanyaan, wah ngomongin bahasa cinta nih. Kira-kira bahasa cinta apa yang cocok untuk ke anak? Nah tadi sebenarnya kita sudah bahas ya Pak Iya, ya, udah bahas. bahasa cinta kalau nggak salah kira-kira ada 5 ya Ada Pak ya? 5, Ada betul. 5. Nah mungkin nanti bisa di playback ya di channel Ya. YouTube kita, bisa disaksikan di video ini atau video Di yang tanggal 15 kemarin. iya minggu kemarin ya Iya. Pak ya. Semuanya nanti ada di playlistnya TikTok. Mungkin redaksi boleh diturunkan nih untuk pertanyaan di channel YouTube kita. Nah ini juga wah sudah ya Pak ya. Berarti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Suhainer sendiri juga sudah merupakan rangkuman besar nih Iya. yang bisa dibuat untuk orang tua sekarang. Jadi wah ini ya Iya, ternyata betul, jawabannya ya. ini gitu. Wah, mungkin ada juga Pak sebelum kita tutup, ada yang mau Pak Suhendar katakan atau sampaikan kepada orang tua di luar sana? Ya, jadi kepada para orang tua di luar sana di rumah, jadi sangat penting bagi kita orang tua untuk senantiasa memahami kebutuhan anak dan memahami bagaimana cara mengelola anak-anak sehingga kita dapat memberikan program, memberikan pendidikan, memberikan pengasuhan kepada anak-anak sesuai dengan kebutuhannya dan cara-cara yang baik sesuai dengan perkembangan jiwa mereka. Seperti itu. Jadi silakan dicoba apapun yang kita bahas tadi. Saya yakin yang saya katakan sudah sangat jelas dan sangat mudah untuk dipraktekkan para orang tua di rumah. Kalaupun masih merasa sulit, silakan hubungi kami sebagai terapis. Nanti bisa dicek dari video-video di live streamingnya Suara Gersik, sudah pernah saya sampaikan kemana kalau membutuhkan saya. Terima kasih gitu Mbak Nia. Terima kasih juga Bapak ya. Ini juga pesan yang sangat positif dan juga pesan yang sangat ditunggu-tunggu ya bagi para orang tua di luar sana. Dan semoga juga apa yang kita tanamkan kepada anak juga senantiasa si anak ini dapat menerimanya dengan baik ya Pak ya. Amin ya. Nah, baik sahabat, kita sudah tiba di pukul 4 sore dan saat ini juga kita akan mengakhiri program TikTok dan akan beralih ke program Buletin Jawa Timur edisi 22 Februari 2021. Saya bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Malam ini tak ingin aku sendiri, ku cari damai bersama bayanganmu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian waktu keluar dari band yang lama, sempat mengalami kurang lebih 3 tahun nganggur. Bian sempat merasa was-was saat itu. Kemudian Bian sadar kesehatan mental itu sangatlah penting. Akhirnya mental block yang selama ini menghambat untuk berkarya hancur. Dan alhamdulillah bisa berkarya lagi sampai sekarang dan sampai detik ini. Oh ya, untuk
kamu yang sedang mengalami cemas, stres, dan mental block, Teta Medica jawabannya. Sekali lagi, jangan lupa Teta Medica untuk hidup yang lebih baik. Assalamualaikum. Hai, aku Stefani. Aku seorang pebisnis dan aku punya produk pakaian untuk wanita yang aku buat sendiri. Sudah hampir 2 tahun usahaku ini berdiri dan aku bersyukur banget di 1 tahun pertama usahaku bisa berkembang. Sampai akhirnya di awal tahun 2020 aku merasa segala sesuatu yang udah aku perjuangin, yang udah aku korbanin untuk bisnisku jadi sia-sia karena pandemi virus COVID-19. Beberapa bulan stuck, bingung banget harus gimana, cemas, sampai ngerasa stres banget deh pokoknya. Bahkan sampai sering aku ngerasa gugup, gelisah, tegang, gak bisa tidur, tubuh terasa lemas, kayak ada perasaan seperti dilimpa bahaya gitu. Suatu ketika aku periksa ke dokter, ternyata aku terkena GERD karena stres yang berlebihan. Dan disitulah aku mulai makin panik dan gak tenang. Segala usaha udah aku lakuin, sampai akhirnya aku disaranin sama sahabat aku buat hipnoterapi di Teta Medica. Aku cobalah stalking akun Instagramnya, terus aku mutusin untuk ambil paket hipnoterapi sesuai arahan Teta Medica. Dan aku bersyukur banget dengan 1 paket terdiri dari 4 sesi hipnoterapi, apa yang jadi keluhanku berbulan-bulan bisa sembuh total. Ketika proses terapi, aku ngerasa lebih nyaman dan tenang. Aku juga ngerasa terkesan loh sama pelayanannya yang profesional dan berkompeten. Dan belum lagi bisa konsultasi gratis dan mentoring after terapi. Teta Medica juga mudah dicari kok, karena memiliki jaringan yang lebih dari 20 kota di Indonesia. Senang dan bersyukur banget rasanya karena bisa sembuh setelah terapi. Dan kini aku bisa ngelanjutin bisnis online aku deh. Terima kasih Teta Medica karena udah bantuin aku. Untuk hidup yang lebih baik, ingat Teta Medica.